Halo, pada materi kali ini kita akan belajar sebuah konsep yang disebut dengan dekonstruksi belajar. Maksud dengan dekonstruksi ini sebetulnya adalah kebalikan dari konstruksi ya. Mungkin teman-teman familiar dengan istilah konstruksi bangunan gitu ya. Jadi kalau konstruksi bangunan itu adalah sebuah proses membangun sebuah bangunan. Kalau dekonstruksi itu adalah sebuah proses di mana kita ingin mencoba memahami elemen-elemen apa saja yang menjadi komponen dari sebuah bangunan gitu. Nah, jadi artinya dekonstruksi belajar ini adalah kita ingin mencoba memahami elemen-elemen apa saja yang menjadi komponen dari proses belajar. Nah, ketika kita mencoba menguasai suatu skill tertentu, keterampilan tertentu, maka kita perlu mengenal dengan istilahnya yang disebut dengan subskill. Subskill itu apa? Jadi subskill itu adalah sebetulnya kita mencoba memecah skill atau keterampilan yang kompleks menjadi beberapa subskill yang lebih mudah. Nah, ketika kita melakukan riset untuk menentukan subskill ini, kita perlu mengingat hukum Pareto. Mungkin sebagian teman-teman ada yang familiar, namun yang bagian belum. Apa sih yang dimaksud hukum Pareto itu? Yang dimaksud hukum Pareto itu adalah 20% effort itu menentukan 80% hasil. 80% skill itu berasal dari 20% subskill tapi digunakan secara berulang-ulang. Jadi intinya 80% skill ini adalah skill yang paling penting, yang paling inti dari skillnya gitu ya. Contoh, misalkan pada proses belajar berenang, saya ambil subskillnya dari kurikulum sekolah berenang. Jadi yang pertama itu yang perlu dipelajari adalah bagaimana beradaptasi dengan lingkungan kolam. Kedua, dasar keterampilan berenang. Kemudian ketiga baru berenang dengan gaya khusus. Nah, dasar adaptasi berenang ini terdiri dari memfamiliarisasi lingkungan kolam. Kemudian belajar keseimbangan dasar, belajar pernafasan, belajar hentakan, bagaimana cara meloncat dan cara diving. Kemudian yang kedua, belajar dinamika, keseimbangan lanjut, pernafasan lanjut, hentakan baru. Di bagian ketiga belajar berbagai macam gaya, gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya lumba-lumba, dan seterusnya. Nah, contoh selanjutnya mungkin yang paling relevan dengan yang sedang kita pelajari saat ini adalah skill membuat aplikasi web begitu ya. Nah, menurut pengalaman kita ada 6 sub-skill yang perlu dikuasai ketika akan membuat aplikasi web, menjadi seorang yang mahir membuat aplikasi web. Pertama adalah customer requirement gathering. Jadi customer requirement gathering ini adalah kemampuan memahami kebutuhan pengguna kita. Pengguna kita misalkan ibu-ibu yang sedang hamil, kita harus tahu kebutuhan mereka apa. Kemudian kita bikin list kebutuhan mereka apa saja. Kemudian kita bikin wireframes. Jadi wireframes ini adalah bentuk kasar tampilan-tampilan dari fitur-fitur aplikasi yang kita bikin. Kalau prototyping ini membuat tampilan yang kurang lebih sudah mendekati dengan aplikasi yang akan kita bikin. Nah, kemudian ada membangun front end, membangun back end, kelima belajar DevOps. Nah, kemudian keenam belajar bug fixing. Nah, kalau dari pengalaman kami sebetulnya 20% skill, 20% sub skill yang menghasilkan 80% keterampilan seorang yang pandai membuat aplikasi web itu adalah 3 dan 4. Dia bisa coding front end dan bisa coding back end. Nah, sebetulnya sub skill ini bisa kita pecah lagi ya, bisa kita pecah lagi menjadi sub skill yang lebih kecil lagi. Misalkan contohnya untuk membuat wireframe, itu kita bisa bikin dengan sebuah aplikasi online gratis namanya Draw.io. Kemudian untuk prototyping kita bisa bikin dengan InVision. Nanti di modul selanjutnya akan kita tunjukkan kita bisa membuat wireframing dan prototyping. Kemudian untuk membuat front end, kita perlu menguasai HTML, CSS, JavaScript, React, JS, dan lain-lain. Nah, kemudian DevOps juga. Ini sebetulnya ada banyak sekali cara untuk menjadi seorang ahli dalam bidang DevOps ya.
Namun di course kita kali ini kita akan lakukan simplifikasi. Kita hanya fokus untuk mendeploy aplikasi ke dalam dua platform, yaitu Netlify dan Firebase. Nah, pertanyaannya mungkin teman bertanya-tanya gitu ya, bagaimana kita bisa melakukan, kita tahu dari mana sub-skill yang perlu kita pelajari. Misalkan kita ingin menjadi seorang web developer handal, dapat list sub-skillnya itu dari mana? Ya, yang bisa kita lakukan pertama adalah riset. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah menemukan beberapa sumber dan scheme untuk menemukan sub-skill yang dibutuhkan. Kemudian kita bikin daftarnya, kemudian tentukan sub-skill paling kritis untuk tingkat skill yang kamu targetkan. Ketiga, kita bikin learning, planning, dan tracking. Nanti saya tunjukkan contohnya. Kemudian keempat, ikuti learning planning yang sudah dibuat dan lakukan iterasi sesuai kebutuhan. Nah, kita bahas lebih detail ya mengenai item pertama, mengenai riset. Jadi cara termudah untuk menemukan sub-skill adalah dengan membaca buku bestseller. Nah, cuman ini bukan berarti kita harus membeli buku ya. Kalau ada budgetnya silahkan, tapi kalau tidak punya budget, sebetulnya kita bisa melakukan riset di Amazon.com. Kenapa Amazon? Karena di Amazon ini biasanya buku-buku bestseller itu ada daftar isinya. Kalau di Indonesia masih sulit menemukan website yang berisi daftar katalog buku dan dijelaskan secara detail daftar isinya apa saja. Kalau di Indonesia masih jarang, tapi kalau di Amazon kebanyakan buku itu ada daftar isinya, sehingga kita bisa menemukan sub-skill dengan mudah di situ. Nah, cara kedua adalah coba buka platform namanya udemy.com. Di situ kita bisa melihat banyak sub-skill. Kita coba buka Udemy ya. Nah, di sini teman-teman bisa search skill apapun, dan dalam konteks kita misalkan web developer. Kita klik, kemudian ini akan muncul course. Kita lihat ya di sini ada lebih dari 10.000 course untuk web developer. Cuman ini memang dalam bahasa Inggris semua ya. Cuman kita fokusnya bukan ke bahasa Inggrisnya, tapi kita ingin fokus kepada bagaimana proses menemukan sub-skill yang penting dari sebuah skill besar yang ingin kita kuasai. Nah, misalkan kita filter berdasarkan rating 4,5 ke atas saja. Nah, ini ratingnya 4,7, berarti cukup bagus ya. Coba kita lihat daftar isinya. Jadi di sini dijelaskan apa yang akan kita pelajari. Nah, kemudian di sini yang course content. Nah, ini yang perlu kita lihat secara lebih detail. Ini kita skimming secara cepat saja ya. Kita lihat bahwa untuk menjadi seorang developer itu kita perlu menguasai HTML, CSS, Bootstrap. Di sini JavaScript disebutkan juga ya beberapa kali. jQuery, Node.js, database SQL, MongoDB, React.js. Ini banyak ya. Nah, jadi tujuan kita di sini sebetulnya bukan memahami, namun kita skimming secara cepat saja sub-skill apa saja yang disebutkan di course ini. Kemudian kita coba lihat course yang lain ya. Nah, kita coba lihat course yang ini, yang kedua. Kita lihat sama, di sini juga disebutkan HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL. Berarti sebenarnya kita bisa mulai melihat pola ya. Kita bisa mulai melihat pola bahwa sub-skill ini memang sangat penting karena disebutkan di beberapa course yang berbeda. Bisa kita lihat lagi. Coba yang ini ya. Web Developer Bootcamp. Kita lihat. Sama lagi HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript juga. Nah, intinya kalau kita melihat seperti ini, kita mulai bisa melihat pola ya, bahwa sebetulnya course-course itu dia belajar mengajarkan hal-hal seperti itu. Artinya ini yang perlu kita listing di dalam kita kembali ke
Ini yang perlu kita listing ke dalam subskill yang perlu kita pelajari. Nah, langkah ketiga mungkin yang paling mudah ya, kita bisa googling. Nah, kita menemukan sebuah kita sebut sebagai developer roadmap ya. Developer roadmap ini adalah bisa coba kita lihat. Nah, jadi di sini ditunjukkan istilah roadmap ya. Roadmap itu lebih kepada spesialisasi yang bisa diambil dari seorang web developer. Jadi paling tidak sebetulnya ada 3 spesialisasi ya di dalam bidang web development, yaitu pertama adalah front end, kedua back end, dan ketiga adalah DevOps. Nah, seperti yang kita sampaikan ya, ini adalah dua skill yang bisa dibilang 20% skill, namun dia memberikan efek 80% dari kemampuan kita membuat aplikasi web gitu. Nah, di sini dibilang bahwa sebetulnya terlepas dari skill spesialisasi apa yang ingin kita kuasai, kemampuan untuk memahami Git, kemudian terminal, basic terminal, data structure, dan lain-lain, ini adalah hal-hal yang fundamental yang harus dikuasai oleh semua developer. Nah, kalau kita lihat di sini front end web developer itu dia paling wajib dikuasai adalah ini ya, balik lagi HTML, CSS, JavaScript. Nah, ini ada package manager, nanti kita bahas juga package managers, CSS, framework, dan lain-lain. Sini ada React, ini kan kita pelajari lebih dalam nanti ya. Nah, ini front end developer. Kemudian back end seperti apa? Kalau back end bahasanya agak berbeda yang dikuasai. Di sini banyaknya Python, Ruby, PHP, Node.js, package manager juga Git. Nah, jadi memang kita bisa lihat ya, web development ini sebuah bidang yang cukup luas dan banyak sekali sub skill yang perlu dikuasai. Nah, ini back end. Kemudian kalau DevOps, nah DevOps ini dia beda lagi gitu, skill set yang perlu dikuasainya. Oke, gitu ya. Jadi tujuan kita di sini adalah bukan untuk mengetahui secara detail, tapi lebih skimming secara cepat, menemukan subskill yang relevan dengan skill yang ingin kita kuasai. Nah, langkah kedua adalah kita tentukan subskill mana yang paling kritis atau yang paling penting untuk bisa menguasai skill sesuai dengan tingkat yang kita targetkan. Jika subskill tertentu tidak berkontribusi besar, kita hilangkan saja. Contoh, subskill untuk mengelola Linux server dari nol itu bisa kita hilangkan. Kenapa? Karena jika target kita adalah punya aplikasi yang bisa segera online, kita bisa lebih mudah menggunakan Firebase sebagai backend. Karena ketika kita menggunakan Firebase, kita tidak perlu mengelola server dari nol karena sudah istilahnya manage service atau infrastructure as service dari Google. Ini bisa memotong waktu belajar dengan sangat cepat. Namun hasilnya sama, bahwa aplikasi kita bisa online dengan cepat dan kita tidak perlu mengeluarkan biaya di awal. Nanti untuk detail mengenai Firebase ini akan kita bahas di modul selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kita buat learning planning dan tracking untuk skill yang ingin dikuasai. Nah, ini kita buka ya filenya. Nanti filenya teman-teman bisa buka juga. Ini kita taruh di Google Drive. Nah, teman-teman bisa download. Cara download klik di sini ya. Untuk download atau buka di Google Spreadsheet. Ini syaratnya teman-teman harus login ke Google. Nah, di sini sudah kita siapkan ya template. Jadi kalau teman-teman ingat di materi sebelumnya kita bahas mengenai menetapkan tujuan ya atau goal setting.
Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan goals-nya apa. Kemudian ingat bahwa syarat sebuah goal yang baik itu dia bisa kita turunkan menjadi SMART ya, specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Ini hanya contoh saja, teman-teman silahkan membuat goals-nya sendiri yang memang teman-teman ingin capai. Kemudian tentukan why-nya. Kenapa teman-teman ingin mencapai goal ini gitu. Semakin banyak itu semakin bagus ya. Semakin artinya alam bawah sadar itu akan berusaha lebih keras lagi karena alasan untuk mencapai goal tersebut semakin besar semakin banyak. Kemudian juga ingat mengenai alat perang ya, kita sudah bahas mengenai alat perang. Di sini silahkan di list, ini hanya contoh saja. Kemudian ingat juga materi mind contrasting, bahwa mind contrasting itu ada ada prinsipnya WOOP ya, WOOP. Jadi tentukan wish-nya apa, outcome-nya yang lebih ke emotional feeling-nya ketika kita mencapai apa yang kita inginkan, dan tentukan obstacle-nya apa saja, dibikin list-nya. Kemudian bikin juga rencana bagaimana kita bisa menghilangkan obstacle ini. Nah, kemudian ini yang planning tracking ya. Nah, jadi tadi yang sudah sempat kita bahas bahwa subskilling kita tulis di sini. Ini ada subskill-nya. Customer requirement gathering, wireframe prototyping, building front end. Nah, jadi dari subskill ini teman-teman kita bisa insert lagi satu line khusus gitu ya kalau ingin menyisipkan subskill yang lebih detail lagi. Jadi misalnya untuk building front end kita menguasai IDE, HTML. Nah, kemudian nanti juga untuk setiap skill itu ada tahapan mempelajari, melatih dan menguasai. Nanti akan kita bahas setelah ini ya. Namun intinya di sini adalah kita melist subskill yang sudah kita riset. Kemudian mungkin teman-teman ingat MVG ya, minimum viable goals. Jadi dengan teman-teman menguasai subskill ini, apa yang ingin teman-teman bisa lakukan? Goals yang paling rendah yang bisa dilakukan. Ini kategori sebetulnya tidak ada patokan ya. Mau kita bikin kategori yang kira-kira mirip-mirip saja. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengelompokkan skill-skill yang mirip. Nah, kemudian di sini kita kasih status ya. Misalkan mempelajari customer requirement gathering, kita kasih checklist kalau sudah selesai. Nah, di sini ada Pomodoro. Ingat ya, kita juga sudah belajar Pomodoro cycle. Jadi misalkan nih di proses belajar HTML kita perlu 2 cycle Pomodoro untuk mempelajari si HTML. Kemudian juga kita perlu misalkan 2 cycle Pomodoro untuk melatihnya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan tracking di sini. Nah, selanjutnya di sini ada celebrate small win ya. Celebrate small win ini adalah kalau misalkan teman-teman sudah menguasai subskill ini, apa yang akan dilakukan? Nah, ini bebas saja, ini hanya contoh ya. Misalkan kalau saya sudah menguasai, misalnya sudah bisa wireframe dan prototyping, saya mau beli bakso tenis misalkan. Silahkan saja, ini tujuannya adalah untuk memberikan, encourage alam bawah sadar bahwa kita sudah mengachieve sesuatu gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sharing adalah mengenai subskill yang kita putuskan untuk tidak kita pelajari untuk sekarang gitu misalkan. Contohnya di sini ya. Sebetulnya seperti sempat saya sampaikan tadi bahwa DevOps ini ada banyak metode, ada banyak cara untuk kita bisa mendeploy server. Contohnya yang umum adalah kita beli shared hosting. Misalkan ada banyak sekali shared hosting ya. Teman-teman bisa googling hosting murah Indonesia gitu. Ada banyak sekali, ada banyak. Itu juga sebagai salah satu cara yang bisa digunakan untuk mendeploy aplikasi. Kemudian juga kita bisa menyewa VPS ya, VPS server. Kita sendiri, tim kita sudah punya pengalaman banyak sekali mengelola VPS. Mungkin VPS yang sudah pernah kita kelola sudah puluhan ya. Nah, tapi menurut kita skill-skill ini tidak menjadi urgent karena kita sudah akan menggunakan Netlify dan Firebase. Jadi skill-skill ini bisa dihilangkan untuk sementara ya.
dalam konteks pembelajaran supercoder kali ini. Dan ini juga memang tergantung dari kebutuhan project. Misalkan ada project yang mengharuskan kita menggunakan VPS. Nah, kalau misalkan seperti itu ya ini harus menjadi bagian dari sesuatu yang kita pelajari secara mendalam gitu. Jadi masing-masing project dia punya requirement sendiri yang pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi silahkan disesuaikan. Jadi si planning dan tracking ini hanya contoh saja bagaimana kita bisa mendekonstruksi proses belajar untuk menguasai suatu sub-skill tertentu. Selanjutnya adalah ya kita ikuti learning planning dan tracking yang sudah kita buat, kita ikuti dan bisa kita gunakan prinsip pacing dan interval. Nanti kita akan bikin video khusus untuk membahas mengenai pacing dan interval ini ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita pahami dalam dekonstruksi belajar itu adalah perbedaan antara belajar dan berlatih atau learning versus practicing. Ada 3 langkah menguasai suatu skill. Pertama adalah mempelajari, kedua melatih keterampilan, dan ketiga menguasai atau menjadi ahli. Nah, kita akan bahas satu persatu lebih detail ya. Mempelajari. Nah, jadi mempelajari kita di video sebelumnya sudah belajar mengenai 4 langkah mudah pemahaman cepat atau faster comprehension. Nah, itu adalah metode yang bisa kita gunakan untuk mempelajari sesuatu secara cepat. Jadi mempelajari itu bisa dalam bentuk mendengarkan audiobook, bisa melihat video, atau bisa membaca buku. Nah, kemudian setelah kita melakukan proses tadi, mendengar, belajar, atau melihat video, kita bisa melakukan evaluasi dengan kuis. Nah, jadi teman-teman nanti akan melihat bahwa di setiap bagian di supercoder ini akan ada banyak sekali kuis. Jadi tujuan kita membuat kuis itu sebetulnya bukan sebagai alat evaluasi, tapi sebagai bagian dari proses belajar. Kenapa? Karena ketika kita melakukan proses quizzing gitu ya, mempertanyakan kembali hal-hal yang sudah pernah dipelajari, otak itu akan melakukan proses penggalian. Ketika sesuatu itu hanya sekedar dilihat, dibaca, namun tidak dilatih dengan melakukan kuis ini, dia akan cepat lupa. Tapi kalau dibantu dilatihkan dengan menggunakan kuis, akan relatif lebih lama lupanya dan lebih mudah untuk paham. Selanjutnya setelah kita mempelajari, kita lakukan melatih keterampilan. Nah, untuk melatih keterampilan ini kita sudah belajar mengenai Pomodoro ya. Di rencana belajar juga kita melakukan tracking berapa siklus Pomodoro yang kita lakukan untuk setiap bagian modul. Jadi setiap kita selesai mempelajari suatu subskill, jangan lupa melakukan celebration. Celebration ini bebas ya bentuknya. Kita lakukan hal-hal yang kita senangi. Bisa mungkin yang senang beli makanan bisa jajan makanan gitu. Yang senang belanja bisa shopping, senang nonton bisa nonton. Lakukan apapun yang memang sebagai bentuk selebrasi, bentuk perayaan bahwa kita menguasai subskill. Meskipun itu hanya subskill kecil gitu ya. Yang selanjutnya adalah feedback loops. Nah, feedback loops ini apa? Feedback loops ini adalah sebetulnya suatu bentuk ketika misalkan kita sudah mempelajari sesuatu, misalkan kita belajar berenang, tentu kita tidak cukup melihat atau membaca buku tentang berenang saja, tapi kita juga harus terjun ke kolam renang, kita harus berlatih benar-benar terjun ke kolamnya. Nah, kemudian kita mendapatkan feedback. Nah, feedback itu ada dua macam. Pertama ada intrinsic feedback atau self feedback. Kedua adalah extrinsic feedback. Nah, intrinsic feedback ini apa? Ini memang kalau yang namanya intrinsic feedback itu cocok untuk orang-orang yang sudah cukup punya skill gitu ya. Cocok untuk tingkat lanjut. Contohnya adalah musisi tahu not yang salah saat mendengar sendiri permainannya. Kemudian juga chef tahu masakan matang dari aroma panggangnya. Nah, yang kedua adalah extrinsic feedback atau feedback dari luar. Nah, feedback dari luar ini cocok untuk pemula yang baru mempelajari suatu skill tertentu.
Contohnya adalah spell checker ya. Kalau teman-teman mengetik pakai Microsoft Word, kemudian misalkan kita mengetik bahasa Inggris, kemudian ada kesalahan ketik, itu dia akan muncul di garis bawah atau muncul warna merah. Sebetulnya itu memberikan informasi ini ada yang salah penulisannya. Nah, kalau di dunia programming kita nanti akan belajar IDE. Jadi IDE ini memberikan informasi kalau kita ada kesalahan typo gitu ya. Misalkan mau nulis string tapi string kurang G gitu, dia akan ngasih tahu ini. Oh, kamu mau coba nulis string, dia akan berikan tahu. Jadi kan dia akan beritahu. Jadi ini cocok sekali untuk pemula. Nah, kemudian eksternal ini dibagi lagi. Ada istilahnya knowledge of result dan knowledge of performance. Nah, kalau knowledge of result ini sebenarnya bedanya hanya kalau dari segi kuantitas gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya berlatih untuk gimnastik itu ada checklist berapa kali push up, berapa kilometer larinya gitu ya. Kemudian kalau misalkan menembak berapa kali kena sasaran. Nah, kalau knowledge of performance ini lebih kepada kualitas selama kita berlatih. Seberapa efisien program dijalankan, ketika push up sudah benar atau belum, terlepas dari berapa kali push up-nya, tapi bisa jadi orang push up 100 kali tapi secara posisi itu salah gitu ya. Nah, salah satu cara untuk belajar yang paling cepat itu adalah punya mentor atau coach. Ini adalah metode yang terbaik ya, karena kita tidak perlu lagi mengalami kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pemula. Jadi si coach atau mentor ini biasanya dia sudah punya pengalaman selama sekian tahun gitu ya, sekian 10 tahun, 20 tahun. Dia pasti melalui banyak hal, dia melakukan banyak sekali kesalahan. Nah, ketika kita menjadikan dia mentor, kita tidak perlu melewati kesalahan yang sama. Jadi kita belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Itu biasanya untuk menjadi suksesnya atau menguasai skillnya akan jauh lebih cepat. Kemudian juga kita bisa menggunakan forum online untuk bertanya dan kita bisa share, misalkan kita bikin aplikasi baru sendiri, kita bikin, kemudian kita share ke grup dan kita coba dapatkan feedback. Feedback dari mereka biasanya ininya kurang apa, fiturnya perlu ditambah ini sebagai metode untuk mendapatkan feedback yang cepat. Nah, terakhir dalam rekonstruksi belajar ini kita perlu paham 4 hub kompetensi ya. Yang paling bawah itu unconscious incompetence. Biasanya orang yang unconscious incompetence ini adalah orang yang tidak sadar bahwa dirinya tidak mampu gitu. Yang kedua, di atasnya lagi adalah consciously incompetent. Jadi orang tuh dia sadar bahwa dia tidak bisa hal-hal tertentu gitu. Nah, ketika dia sadar dia tidak bisa sub skill tertentu, dia belajar, maka perlahan dia akan naik ke level ketiga selanjutnya yang disebut dengan consciously competent. Jadi dia secara sadar tahu bahwa dia memiliki kompetensi tertentu. Dan yang keempat, ini tahap yang paling tinggi gitu yang ahli, dia sudah tahu, saking taunya terbiasa dia bisa melakukan skill ini tanpa perlu konsentrasi. Kita coba ini ya. Jadi yang pertama tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang diketahui. Kemudian conscious incompetence, tahu bahwa dia perlu belajar hal tertentu. Nah sebetulnya ketika kita di tahap unconsciously incompetent, untuk naik ke level selanjutnya kita lakukan riset seperti yang tadi kita bahas ya. Kita riset sub skill apa saja yang perlu kita pelajari. Kemudian selama tahap kedua ini kesalahan dalam proses belajar ada hal normal ya. Ketika misalkan teman-teman nanti belajar programming kemudian banyak error, itu hal yang biasa. Jadi jangan jangan putus asa, lanjutkan. Memang itu adalah bagian proses dari sebuah proses pembelajaran. Nah, ini consciously competent. Jadi ketika orang yang tahu bahwa dirinya tidak punya skill, kalau terus berlatih, lama-lama dia akan punya skill tersebut. Namun tetap di tahap ini dia masih perlu konsentrasi gitu ya, tidak bisa disambi istilahnya. Nah, kalau di langkah keempat ini, tingkat keempat, orang yang sudah ahli dan bisa melakukannya tanpa sadar. Keterampilannya ibaratnya sudah masuk ke dalam otot. Nah, contohnya adalah misalkan teman-teman sering lihat ya, atau mungkin di sini teman-teman ada yang bisa nyetir mobil, itu sering nyetir mobil sambil makan, sambil main HP, itu sebetulnya tahap skill tersebut udah unconsciously competent.
Misalkan chef juga yang memang sudah puluhan tahun gitu ya, dia bisa tahu tingkat kematangan dari bau masakannya saja. Nggak perlu lihat ya, dari baunya sudah bisa. Mungkin itu bahasan mengenai dekonstruksi belajar. Ini bahasannya cukup panjang, makanya kita pecah menjadi dua bagian. Demikian, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.